Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Hamzah Larif ya di channel kesayangan kita semua. Komentarnya Mang Hamzah. Oke, seperti biasa gua mau menyampaikan berita-berita yang lagi viral dan juga hits ya. Nah, ini tentunya hari ini banyak sekali pemberitaan tentang pengumuman hasil pemilu oleh Ketua Umum KPU. Waduh, ini lagi panas-panasnya ya. Tapi menurut gua ini hasilnya tidak mengagetkan ya. Sudah ketebak. Tapi bagaimana nih ya pemberitaannya banyak sekali dari tanggapan Pak Prabowo sampai Pak Surya Paloh, Pak Anies dan lain sebagainya ya. Dan juga gua mau merangkum berita hari ini. Jadi bukan hanya tentang hasil pemilu, tapi juga ada tentang bansos ya yang dipreteli sama DPR nih. Kemana aja dana bansosnya dan juga banjir ya banjir bandang di Jawa Tengah. Waduh, seperti apa? Makanya saksikan sampai akhir ya biar nggak salah paham. Oke, kita mulai aja video pertamanya ada apa? Siap, kita mulai dari sini. Menimbang A. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 411 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum wajib menetapkan secara nasional hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. B. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 92 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum. C. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tertuangkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan seterusnya dianggap dibacakan. 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 dan seterusnya. Tentunya ini berbagai tanggapan dari netizen ya. Banyak sekali tanggapan atas pengumuman hasil pemilu 2024 oleh Ketua Umum yaitu Pak Hasyim ya. Banyak yang mengomentari miring. Salah satunya adalah tentang beliau ya mengumumkan hasil pemilu bergetar dan juga menangis itu karena takut oleh sumpahnya. Waduh. Ini netizen peka ya kalau yang kayak gini. Iya, karena beliau udah bersumpah akan melakukan amanahnya dengan adil, seadil-adilnya. Nah, ini nih ya, dimintai pertanggungjawaban nih. Nanti di akhirat ya, maha pengadilnya. Mungkin di sini bisa berbohong, jujur atau dan sebagainya, kita nggak tahu tapi di akhirat ya, yang bisa mengadili seadil-adilnya. Oke, kita lanjut lagi. Ini kok bisa angkanya ya sama. Dari awal angka apa namanya presentasenya itu 56% ya, 25% untuk Pak Anies dan 16% untuk Pak Ganjar. Dari awal sampai akhir itu sama. Nah, ini netizen juga banyak sekali mengomentari soal ini. Nggak ada perubahan ya, nggak ada perubahan signifikan atau kayak gimana ya. Sama dengan Sirekap sama. Padahal KPU pernah bilang ya Sirekap itu error atau apa, tapi nggak ada perubahan. Waduh, ini jadi pertanyaan bagi masyarakat juga. Kita mulai lagi.
Ini pemberitaan yang juga mengagetkan buat gua ya. DKPP jatuhkan sanksi ke Bawaslu lantaran tak gubris laporan warga. Yang mengagetkan gua tuh bukan untuk DKPP memberikan peringatan terus-menerus ya. Udah berapa kali nih ya. Iya, tapi nggak ada sanksi konsekuensinya ya, yang konkret gitu, nggak ada. Kalau ibarat kata di sepak bola tuh kartu kuning satu itu peringatan, kartu kuning kedua itu udah kartu merah. Ini nggak ada ini ya, nggak ada kartu merahnya nih, terus aja kartu kuning. Waduh, ini bagaimana ya? Maksudnya KPU ketuanya disanksi terus, tapi ya tahu sendirilah. Terus berjalan aja ya, tanpa ada hambatan. Kita mulai lagi. Menang Pilpres, Prabowo terima kasih ke Jokowi. Beliau mendorong saya hingga terima mandat rakyat. Oke. Saudara saya tadi ada sedikit ya karena suasana. Saya ingin juga menyampaikan terima kasih saya dan penghargaan saya yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Dengan kenegarawanan beliau telah memberi contoh rekonsiliasi besar. Lawan beliau sekian tahun, 10 tahun ya. Beliau rangkul dan bahkan beliau yang juga sangat besar mendorong saya sehingga hari ini saya menerima mandat dari rakyat. Karena itu saya harus menyampaikan penghargaan saya yang sebesar-besarnya kepada beliau. Landasan yang kuat yang telah beliau bangun khususnya di bidang ekonomi akan kita gunakan untuk kita bekerja lebih cepat, bekerja lebih keras, bekerja untuk membawa hasil secepat-cepatnya kepada rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Selamat berjuang. Jangan lupa ya, kontribusi Pak Jokowi di pemilu sekarang juga sangat besar ya, Pak Prabowo ya. Kami berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Allah bukakan, Allah teguhkan hati para hakim konstitusi itu. Hari ini KPU telah mengeluarkan pengumuman resmi yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama. Tapi dalam sebuah pemilihan, proses itu tidak kalah penting daripada hasilnya. Ya, Proses pemilihan ini penting setuju, Pak. untuk dijaga agar memastikan legitimasi, kepercayaan, dan inklusivitas dalam hasilnya. Tanpa proses yang kredibel, legitimasi calon yang terpilih atau legitimasi keputusan bisa menyebabkan keraguan. Maka, menjaga integritas pemilihan adalah fundamental untuk kelangsungan demokrasi dan untuk terpenuhinya aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Akan ada saja yang berusaha merendahkan usaha konstitusional ini. Ada saja yang nanti akan mendegradasi usaha konstitusional ini, seakan ini adalah sikap penyangkalan dan tidak mau menerima kekalahan. Izinkan kami tegaskan di sini. Kami tidak ingin membiarkan penyimpangan atas demokrasi itu berlalu tak ditantang. Kami tidak ingin penyimpangan itu berlalu tanpa catatan. Kami tidak ingin ini menjadi presiden yang buruk bagi generasi-generasi yang akan datang. Biarlah cukup berhenti sampai di sini. Jangan ada Ya, setuju pembiaran. sekali ya, Pak ya. Sangat Bila setuju ya. penyimpangan, pelanggaran dibiarkan, dia menjadi kebiasaan. Betul Bila sekali. kebiasaan Sangat dibiarkan, setuju, Pak. dia menjadi budaya. Kita tidak ingin budaya demokrasi kita Ya. penuh dengan ketidaknormalan. Sangat setuju ya apa yang dikomentari oleh Pak Anies ya, yang ungkapkan oleh Pak Anies. Beliau tetap di jalur perjuangan ya, di jalur perubahan. Semoga aja apa yang diharapkan Pak Anies bisa lancar dan juga apa yang diperjuangkan juga bisa lancar. Kita mulai lagi.
Partai Nasdem menyampaikan sikapnya terhadap hasil pemilu tahun 2024 seperti berikut ini. 1. Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Baik pemilihan anggota legislatifnya maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres. Kedua, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2024 beserta dengan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Ketiga, atas berbagai catatan yang ada, Partai Nasdem tetap berkomitmen untuk senantiasa berada dalam kehendak yang terus-menerus berupaya memperbaiki kehidupan demokrasi dan politik kita. Ini pemberitaan yang sangat besar, tapi kaget sih enggak menurut gua ya. Karena sebelumnya Pak Surya Paloh udah ketemu Pak Jokowi ya berapa kali ya. Sebelum Pilpres, sesudah Pilpres. Ya sudah nggak aneh. Tapi ya bagaimana lagi ya. Itu haknya beliau. Ayo kita lanjutin lagi. Udah pada nonton belum yang terkait dengan DPR mengevaluasi kerjanya Kementerian Sosial Ibu Risma terkait dengan bansos? Baru pada tahu kan, ternyata bansos itu yang mengelola banyak pintunya, bukan hanya Kemensos. Nah, aku juga baru clear nih angkanya nih. Ternyata yang dikelola oleh Kemensos itu cuma 79 triliun dari 87,27 triliun. Sementara total bansos yang digelontorkan itu 497 triliun. Tahun ini nih. Pasti dong Bu Risma bingung di mana angka itu berada. Karena apa? Karena penyaluran bansos di bawah Kementerian Sosial itu by name by address. Jadi datanya itu ada. Ya, Sudah 3 hari banjir. mengagetkan ya. Kemana itu sisa bansos ya? Yang ditahu oleh Kemensosnya aja cuma 78 triliun ya. Sisanya kemana? Waduh, masih pertanyaan masyarakat. Tapi bantuan belum datang. Sebelum Pilpres lancar bansosnya, sekarang kok anyep. Pak Jokowi daripada ngutang bangun tol buat Kelep kabeh Pak, kelep kabeh delok ngene iki lho iku disane iki wis edan kelep kabeh. Lho ngene iki lho bansos iku ora ana metu. Zaman calonan anak presiden niku ndek wingi ora ana apa-apa bantuan bansos iku lho mbludak. Ngene iki ku ana wayah banjir Jawa Tengah kelep kabeh iki bansos yo Pak Jokowi ayo ndang ditokno bansose. Mosok nek bansos ora metu blas wayah banjir kelep ngene, mosok anakmu nyalon presiden yang ngetokno bansos beras pirang-pirang. Kebanjiran kabeh Jawa Tengah rambut tokno bansose Pak Jokowi ayo ndang. sebelum Pilpres bantuannya lancar. Sekarang mana? Banjir bantuannya mana? Sudah ngerti belum bansos sebelum Pilpres buat siapa? Ngeri-ngeri sedap ya. Maksudnya sebelum Pilpres ya, sesudah sebelum ya, yang lebih banyak itu tuh bansos sangat mengalir deras. Giliran ada bencana di mana-mana, mana bansosnya? Jangan dulu lah mengomentari dulu mana gitu ya. Pada kemana sekarang, pada anyep. Oke, cukup sekian ya berita rangkuman berita hari ini. Ada berita yang lain juga tentang ternyata
partai yang tidak lolos ke parlemen juga ada ya, 10 partai termasuk PSI juga. Ya, patut disyukuri ya. Oke, terima kasih, cukup sekian aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga saudara-saudara pada sehat-sehat semua, rezekinya dilancarkan, ibadah puasanya dilancarkan bagi yang menjalankan, dan bagi yang terkena bencana semoga cepat ada penyelesaiannya ya. Semoga disabarkan dan rezekinya juga lancar. Amin ya robbal alamin ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.